Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaraulia dari kelompok 8 akan menjelaskan pengertian dari riba. Pengertian dari riba yaitu, dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah, tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-pinjaman. Pengertian dari video, larangan riba, keadilan, kejujuran, kerjasama, dan tolong-menolong, zakat, dan sedekah. Tujuan video agar menjadi pribadi yang adil dan jujur, dan peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membacakan dalil riba dalam Al-Quran. Pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surah Al-Imran ayat 130. Ayat ini melarang orang-orang beriman untuk memakan riba dengan berlipat ganda dan menyerukan untuk bertakwa kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 278-280. Ayat-ayat ini menekan larangan riba dan konsekuensi bagi mereka yang tidak meninggalkan sisa riba, termasuk ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaskia Bilqis Triadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Bilqis Triadi dari kelompok 8 akan menjelaskan lari riba dalam hadis. Hadis tentang laknat. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulisnya, dan para saksi yang menyaksikan transaksi riba. 2. Hadis tentang hukuman di akhirat. Ada hadis yang menceritakan tentang hukuman yang akan diterima oleh pemakan riba di alam kubur, seperti berenang di sungai darah. Hadis tentang riba yang berat. Hadis lain menyebutkan bahwa riba itu memiliki 73 pintu dosa, dan yang paling ringan diantaranya pintu-pintu dosa riba adalah disebanding dengan dosa menzinai ibu kandung sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat dan ketentuan riba. Syarat transaksi mengandung riba yaitu 1. Adanya tambahan atau kelebihan dalam pembayaran, baik dalam bentuk barang atau uang. 2. Tambahan itu disyaratkan sejak awal akad atau transaksi. 3. Objek transaksi adalah barang ribawi seperti emas, perak, gandum, beras, garam, dan kurma, atau yang setara. 4. Adanya penundaan waktu dalam pembayaran pada transaksi barang ribawi sejenis. 5. Tidak adanya kesetaraan atau keadilan dalam pertukaran barang ribawi yang sejenis. Ketentuan syariat yaitu 1. Jual beli barang ribawi sejenis harus tunai, sama tukaran atau ukurannya, dan diserah terimakan langsung. 2. Pinjam meminjam tidak boleh mengandung keuntungan finansial yang diisyaratkan. 3. Riba dilarang keras dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Hadis Nabi dan ijma ulama. Rukun dari riba secara umum dalam fikih Islam terdiri dari beberapa unsur penting yang membentuk terjadinya transaksi riba. Berikut adalah rukun-rukunnya. 1. Pihak yang bertransaksi. 2. Akad atau transaksi atau ijab dan kabul. Adanya kesepakatan atau persetujuan dalam transaksi yang mengandung unsur riba, baik dalam jual beli, pinjam meminjam, atau pertukaran barang ribawi. 3. Barang ribawi. Barang yang jika ditukar dengan sejenisnya bisa menimbulkan riba jika tidak memenuhi syarat, yaitu emas, perak, makanan pokok yang bisa ditakar atau ditimbang, misalnya gandum, kurma, dan garam. 4. Tambahan atau ziyadah. Unsur tambahan atau kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis atau dalam utang piutang yang menjadi inti dari riba. 5. Sebab riba. Adanya syarat atau keadaan yang menyebabkan tambahan tersebut, misalnya karena penanggungan waktu atau riba nasiah, atau pertukaran yang tidak setara dengan riba fadl.
Riba terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Riba fadl, yaitu penambahan pada penukaran barang sejenis seperti uang atau barang konsumsi. 2. Riba nasi'ah, yaitu tambahan karena penundaan pembayaran. 3. Ribayat, yaitu penundaan dalam menyerahkan barang dalam transaksi jual beli. 4. Riba qard, yaitu tambahan yang dikenal pada pinjaman. 5. Riba jahiliyah, yaitu jenis riba yang terjadi karena adanya tambahan atau kelebihan dalam pelunasan hutang melebihi pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Bilkistriadi dari kelompok 8 akan memberikan hikmah tentang riba. Hikmah riba yaitu 1. Menjaga keadilan ekonomi. Riba menciptakan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Orang kaya mendapat keuntungan tanpa usaha, sementara yang miskin terbebani bunga. Islam melarang riba agar transaksi keuangan adil dan saling menguntungkan. 2. Mendorong kerja dan produktivitas. Larangan riba mendorong umat Islam untuk mencari keuntungan melalui perdagangan, investasi, dan kerja keras, bukan dari uang yang beranak pinak tanpa resiko. 3. Menghindari penindasan. Riba seringkali menindas pihak yang lemah seperti orang miskin yang butuh pinjaman. Dengan melarang riba, Islam melindungi hak dan martabat semua pihak. 4. Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Riba bisa menyebabkan krisis keuangan karena sistemnya mendorong spekulasi dan utang berlebihan. Islam menekankan 5. Meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Islam menganjurkan pinjaman tanpa bunga atau yang bisa disebut qard hasan untuk membantu sesama, mendorong kepedulian dan kerjasama, bukan eksploitasi. Bu, saya Cindy Amanda ingin mengajukan pinjaman sebesar 5 juta. Kalau saya bantu. Baik Bu, nanti kita ketemu di depan bank ya Bu. Berapa tadi Bu pinjam? Saya ingin minjem 5 juta. Oke, bentar ya. Ibu. Udah pas Bu, udah. Jangan di sini dulu Bu. Oke, makasih. Iya Bu. Tapi aku belum tukar duit buat THR, kamu udah tukarin? Belum. Mana ya? Banknya di mana ya? Ibu mau tukarin uang nggak Ibarat? Boleh. Berapa semuanya? Semuanya berapa Bu? 5 juta Bu. Kalau semuanya? Nanti Ibu bayar adminnya 6 juta. Kasih Bu. Kasih Bu.